Terima kasih Bu Dewi, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan, kita akan sharing atau berbagi mengenai kontrol mutu atau quality control pewarnaan imunohistokimia. Jadi kalau kita mulai dulu dengan apa itu definisi dan aplikasi dari imunohistokimia. Jadi imunohistokimia itu adalah teknik imunologi. Jadi di sini nanti teknik ini akan didasarkan pada reaksi antara antigen dan antibodi yang spesifik. Tentu saja kita tahu bahwa antibodi itu akan mengenali antigen yang spesifik. Kemudian dia nanti akan mendeteksi keberadaan molekul atau epitop yang ada di sel maupun jaringan. Kalau yang untuk histo, karena ada namanya histo, biasanya itu kita memakai jaringan di sana. Dan kita memakai kata kimia di belakangnya, karena nanti kita akan lihat bahwa untuk visualisasi atau yang kita biasa sebagai labeling, itu yang akan kita pakai itu adalah reaksi kimia. Nah, aplikasi untuk imunohistokimia sendiri itu bisa dipakai untuk klinis dan preklinis atau penelitian. Tapi untuk yang klinis itu biasanya untuk diagnostik, untuk deteksi prognosis, dan sekarang itu bahkan untuk prediktif biomarker, karena ke depan itu kita akan melakukan yang namanya pengobatan personal. Saya kira nanti ahlinya adalah Dr. Irianiwati dalam hal ini. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan mengenai prosedur imunohistokimia, karena nanti pada pemaparan pagi ini kita akan banyak sekali berbicara di sini ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah proses analisisnya, di mana di sini kita sudah mendapatkan jaringan yang ditempelkan di slide, akan dilakukan proses menghilangkan lilin atau parafin di sini. Kemudian proses pertamanya itu sebetulnya adalah pada saat kita menutup atau memblocking peroksidase. Dalam hal ini apabila nanti enzim sistem atau sistem deteksi yang kita pakai itu adalah berdasarkan enzim peroksidase. Maka nanti kita akan melakukan penutupan atau istilahnya blocking dengan hidrogen peroksida. Kemudian kita akan melakukan yang namanya antigen retrieval. Ini adalah untuk membuka kembali epitop dari antigen, karena dikatakan selama proses pemrosesan pembuatan parafin itu antigennya itu akan tertutupi karena ada proses crosslink dan lain-lain. Nah, antigen retrieval ini biasanya dilakukan dengan proses pemanasan. Setelah antigen retrieval diharapkan antigen-antigen yang tadinya tertutupi itu bisa terbuka sehingga nanti akan siap untuk dilakukan pewarnaan, diawali dengan penambahan antibodi primer. Nah, antibodi primer ini nanti ada yang berasal dari monoklonal maupun poliklonal. Setelah itu kita akan untuk menambah intensitas biasanya akan kita berikan antibodi sekunder, di mana antibodi sekunder ini biasanya sudah ditambahi dengan label atau enzim tertentu. Dalam hal ini misalkan yang dipakai adalah peroksidase. Nah, enzim yang menempel pada antibodi kedua ini nanti akan kita tambahi substrat. Nanti ada reaksi antara substrat dan enzim sehingga nanti terjadi warna yang berbeda. Warna yang berbeda itu nanti akan kita amati di bawah mikroskop. Jadi kira-kira ini prosedur imunohistokimia. Untuk mengingatkan kembali, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering kali melakukannya. Nah, kalau kita lihat prosedur imunohistokimia yang kita bicarakan ini tadi termasuk pada proses analitik. Nah, kita tahu untuk proses analisis itu tidak hanya, atau pengerjaan itu tidak hanya analisis saja, tetapi ada tahap-tahap lain, dalam hal ini pre-analitik dan post-analitik, yang juga nanti memegang peranan yang penting untuk hasil dari imunohistokimia.
Ini juga untuk mengingatkan lagi mengenai sistem deteksi imunohistokimia. Jadi ada banyak sekali, tetapi yang akhir-akhir ini itu banyak dipakai, itu adalah yang sistem avidin biotin horseradish peroksidase. Jadi di sini akan ada avidin, ya, kemudian di sini ada reporter enzim atau HRP-nya, nanti kemudian ada biotin, yang nanti ini yang pada gambar ini yang segitiga ini adalah biotinnya. Biotin itu akan ditempelkan pada secondary atau antibodi sekunder. Nah, ini nanti akan memberikan reaksi setelah kita tambahkan DAB atau diaminobensidin yang merupakan substrat dari peroksidase, nanti akan memberi warna. Ternyata kita lihat banyak sekali kelemahan-kelemahan atau banyak masalah ternyata yang timbul dengan sistem deteksi avidin biotin. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali muncul yang namanya polimer. Ya, polimer itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi sama menggunakan antibodi sekunder, tapi tidak memakai avidin biotin, tetapi memakai polimer, dalam hal ini memakai dextran, di mana ini nanti juga ada reaksi sehingga nanti akan memberikan warna juga. Ya, oke, nanti kita akan bahas sedikit juga di sana. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kita melakukan imunohistokimia, tetapi ternyata seluruh sampel yang kita kerjakan itu menunjukkan hasil yang negatif semua atau positif semua? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mengetahui hasil tersebut itu valid dan dapat dipercaya? Oke, jadi untuk imunohistokimia, seperti juga judul pada pagi ini adalah bagaimana kita melihat kualitas dari imunohistokimia. Nanti pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai kualitas kontrol mutu dalam hal itu atau quality control, dan nanti setelah ini Dr. Ir akan membicarakan mengenai jaminan mutunya. Sekali lagi kita akan melihat bahwa imunohistokimia itu terdiri atas beberapa fase. Fase pre-analitik di sini adalah termasuk menangani jaringannya, berapa lama waktunya fiksasi, terus kemudian macamnya fiksasi, memproses jaringannya, kemudian juga bagaimana memotong. Ini adalah proses pre-analitik yang kalau menurut pie chart di sini, ini warnanya biru, ini sebetulnya ini adalah peranan dari fase ini. Jadi fase pre-analitik itu adalah fase yang paling besar menentukan sebetulnya kualitas dari hasil kita nanti. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase analitik. Ini yang nanti akan kita bicarakan, di situ mengenai validasinya, itu juga mengenai peralatannya, karena peralatan yang berbeda itu bisa jadi akan menghasilkan, akan memberikan mutu yang berbeda. Ada juga proses antigen retrieval, lalu tes antigen atau reagen yang digunakan, lalu kompetensi dari staf itu juga menentukan pada fase analitik. Dan nanti yang akan kita bicarakan di sini terutama adalah mengenai kontrol. Dan fase yang tidak kalah menarik itu adalah post analitik, dan ini salah satunya yang paling penting itu tentu saja interpretasi dan bagaimana nanti sistem scoringnya. Tapi nanti ini tidak akan kita bicarakan. Ya. Oke. Dan masalahnya kalau kualitas dari proses imunohistokimia kita itu buruk, dan itu akan mengakibatkan interpretasi yang salah. Tidak hanya itu, kalau protokolnya itu juga tidak baik, hasilnya tidak dapat diulang, hal ini dapat mengakibatkan kesimpulan ilmiahnya salah, berarti kita membuat kesimpulan yang salah. Yang lebih gawat lagi itu adalah kalau diagnosisnya salah. Karena kita tahu imunohistokimia ini banyak sekali dipakai untuk diagnosis, terutama untuk diagnosis keganasan. Nah, mengenai kontrol sendiri, kontrol ini adalah salah satu bagian dari kontrol mutu, di mana dia dapat memberikan informasi mengenai validitas dari hasil yang kita kerjakan. Kontrol ini akan menghubungkan fase kerja atau fase analitik, tadi yang di tengah, dengan interpretasi hasil yang merupakan fase post-analitik. Nah, interpretasi hasil yang berkualitas ini dapat
didapatkan dari pengamatan hasil pewarnaan dengan menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Nah, kontrol positif dan kontrol negatif ini nanti akan memberikan informasi apakah prosedur yang kita lakukan itu dikerjakan dengan benar, apakah reagennya itu sudah diteteskan atau belum, atau ada protokol tertentu yang waktunya terlalu lama. Jadi dia tidak kemudian kontrol positif dan kontrol negatif ini juga nanti akan memberikan spesifitas dan sensitivitas dari hasil yang diharapkan. Permasalahannya sampai saat ini itu banyak sekali variasi kontrol positif dan kontrol negatif. Mana yang dapat diterapkan dan dapat digunakan dalam praktek sehari-hari. Nah, ini kita akan mulai dari kontrol positif. Nah, ini saya perlihatkan lagi gambar yang tadi. Mengapa? Karena fungsi dari kontrol positif itu adalah untuk mendeteksi apakah protokol imunohistokimia yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Tidak hanya itu, dia juga akan mampu untuk mendeteksi antigen atau epitop atau protein target. Dan juga dapat dipakai untuk menunjukkan tingkat sensitivitas dari antibodi yang kita pilih. Nah, kontrol positif ini harus digunakan atau harus disertakan setiap kali kita melakukan proses imunohistokimia. Nah, untuk kontrol positif ini dikenal dua macam, yaitu kontrol positif internal dan kontrol positif eksternal. Tentu saja dari namanya kita tahu bahwa kontrol positif internal ini fungsinya sama, ya, seperti kontrol positif yang tadi, tetapi dia berasal dari sel atau jaringan yang diharapkan positif, tetapi berada pada sampel jaringan yang diperiksa. Jadi pada gambar ini adalah sampel yang kita periksa, di sana dia sudah ada internal kontrol positif internal. Ini adalah kontrol positif yang dikatakan ideal. Tetapi masalahnya adalah kontrol positif internal itu tidak selalu dijumpai pada jaringan yang kita periksa. Dan seringkali juga bila dijumpai, mungkin dia tidak memadai sebagai kontrol. Ya. Nah, ini adalah contoh kontrol positif internal. Di sini yang digambarkan adalah dengan pewarnaan sitokeratin 56. Di situ yang digambarkan di sebelah kiri ini adalah pewarnaan pewarnaan hematosilin eosin, dan di sebelah kanan ini imunohistokimia. Di sini gambar ini adalah sel basal pada glandula prostat. Dan ini dikatakan bahwa ini adalah yang kasus yang jinak karena biasanya apabila sitokeratin 5 dan 6 ini muncul, artinya di sini dia kondisinya mendekati normal, berbeda dari jaringan yang saya tampilkan di sebelah kanan ini, di mana ini adalah pada kanker prostat, di mana sel basalnya itu yang positif itu justru lebih sedikit. Bahkan dikatakan bahwa interpretasi hasil itu tergantung pada kontrol positif internal. Jadi bila tidak ada yang positif pada jaringan prostat ini dengan pewarnaan sitokeratin 5 dan 6, itu dikatakan bahwa jaringannya tidak ada jaringan yang normal. Jadi mungkin sudah maligna semua. Ini adalah salah satu penggunaan kontrol positif internal. Nanti mungkin untuk detailnya bisa ditanyakan kepada ahlinya, yaitu Dr. Irianiwati. Nah, kontrol positif yang berikutnya ini adalah kontrol positif eksternal. Kontrol positif eksternal tentu saja dari namanya, dia bukan berasal dari jaringan yang diperiksa. Bisa berasal dari sisa jaringan diagnosis, tetapi bisa juga peptida atau histioid, ini sekarang kumpulan sel-sel yang membentuk jaringan yang mengandung antigen target. Untuk yang kontrol positif eksternal, itu ternyata ada dua macam lagi, jadi ini dia bisa merupakan jaringan sisa diagnostik, diharapkan jaringan kontrol positif eksternal ini melalui tahap pemrosesan,
fiksasi maupun temperatur yang sama dengan jaringan yang akan diperiksa. Jadi ini sudah ada standarisasi dari bagaimana pemprosesan suatu jaringan. Sehingga nanti proses pre-analitiknya pun sama. Nah, dikenal ada dua macam kontrol positif eksternal, yaitu yang kita sebut on-slide dan atau yang namanya batch. Apa itu ya? Nah, ini yang on-slide itu adalah kontrol positif dari jaringan yang lain, tetapi dilekatkan pada slide jaringan yang diperiksa. Di sini dikatakan bahwa kelebihan dari on-slide ini adalah bahwa dia pasti akan mengalami protokol atau prosedur analisis yang sama persis dengan jaringan yang diperiksa, karena berada pada slide yang sama. Lalu yang lainnya, yang tadi dikatakan sebagai kontrol positif batch atau run, itu dilekatkan pada slide yang berbeda, sehingga di sini dia tidak dapat digunakan sebagai kontrol untuk prosedur analitik maupun reagen. Mengapa? Karena dikatakan bahwa setiap slide, walaupun dia dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi kalau diletakkan pada slide yang berbeda, itu dia dikatakan akan mendapatkan perlakuan dan juga expose reagen yang berbeda, terutama kalau kita menggunakan dengan cara manual, jadi bukan dengan yang otomatis. Nah, ini adalah contoh bagaimana on-slide kontrol positif eksternal, di mana ini adalah semua kontrol positif yang sudah ditempelkan, ini adalah jaringan yang kita periksa. Sehingga nanti terakhir, ini adalah quality control berdasarkan yang sudah diketahui polanya, nanti kita lihat bagaimana dari jaringan yang kita periksa. Nah, berikutnya ini mengenai kualitasnya. Ini mungkin banyak dipakai untuk diagnosis ya, namanya Immunohistochemistry Critical Assay Performance Control atau ICAPS. Nah, ini adalah kontrol positif eksternal utama. Ini dia merupakan baku emas dan merupakan kesepakatan para ahli. Di sini, ICAPS ini akan dijumpai pada beberapa jaringan yang berbeda dengan tingkat ekspresi yang sudah diketahui. Dari negatif, lemah, sampai kuat. Ini adalah contohnya. Ini untuk, lagi-lagi, untuk sitokeratin 5. Gambar A paling kiri, ini adalah tonsil, di mana di situ menunjukkan dia sangat kuat ekspresi dari sitokeratin 5-nya. Ini secara normal ya, ini semua jaringan normal. Kemudian pankreas itu dia scatter atau tersebar, tetapi ada yang positif. Sedangkan hepar itu dikatakan negatif untuk sitokeratin 5. Atau contoh yang lain, ini misalkan untuk Ki67. Ki67 adalah untuk marker untuk proliferasi sel. Yang dipakai di sini misalkan adalah pada tonsil, terutama pada nodulus atau folliculus lymphaticus, di mana di sini kita tahu ada proliferasi dari limfositus B. Jadi dia akan memberikan pewarnaan yang sangat kuat. Sedangkan pada gambar yang B ini adalah gambar appendix, di mana di sana ada proliferasi, tetapi tidak sebanyak yang di tonsil. Sedangkan lagi-lagi di sini yang dipakai adalah hepar, dinyatakan di sana bahwa hepar itu akan memperlihatkan ekspresi dari Ki67 yang lemah atau mendekati negatif, walaupun kalau kita lihat di sini masih ada beberapa yang positif juga. Tetapi masalahnya ICAPS itu sulit sekali didapatkan dan dikatakan bahwa hanya beberapa antibodi, tidak banyak yang mempunyai kontrol ICAPS itu. Maka yang paling sering kita pakai itu sebetulnya adalah kontrol positif sekunder. Ini karakteristiknya diketahui sebagian, biasanya didapatkan dari sisa jaringan diagnosis, bisa sel lain, bisa histioid, bisa xenograft. Dan dapat digunakan untuk memonitor seluruh proses pengerjaan, tetapi sangat tergantung pada variabel preanalitiknya tadi. Ini adalah contoh dari kontrol positif sekunder. Saya kira ini yang paling banyak kita pakai. Ya. Sekarang mengenai kontrol negatif. Apa yang biasa digunakan sebagai kontrol negatif? Nah, menurut penelitian, ini sebetulnya di histologi itu juga sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Bu Rina mengenai yang di penelitian imunohistokimia yang di histo. Itu
kita melihat walaupun ini belum itu boleh ya Bu Rina, ini sedikit hasilnya bahwa ternyata dari semua yang dikerjakan di histo itu semua kontrol positif itu memakai kontrol positif, tetapi perbedaan itu banyak sekali pada kontrol negatif karena memang kontrol negatif itu cukup bervariasi nanti kita lihat. Biasanya jawabannya adalah kontrol negatif itu slide terpisah, jadi dan bukan dari jaringan yang diperiksa, biasanya tanpa penambahan antibodi primer. Itu jawaban yang saya juga akan berikan mungkin beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, untuk kita akan membicarakan mengenai kontrol negatif sekarang. Nah, ini adalah fungsi dari kontrol negatif, yaitu untuk deteksi spesifisitas. Di sini untuk mengidentifikasi reaksi positif palsu. Jadi spesifitas di sini adalah spesifisitas dari antibodi yang kita gunakan dan juga untuk melihat identifikasi reaksi positif palsu yang didapatkan dari reagen-reagen lain atau prosedur yang kita pakai pada reaksi pada imunohistokimia ini. Nah, untuk kontrol negatif itu kita bagi menjadi dua dulu, adalah kontrol negatif reagen atau KNR dan kontrol negatif jaringan atau KNJ. Sama seperti kontrol positif tadi, kontrol negatif itu harus digunakan setiap kali kita melakukan prosedur imunohistokimia. Ya, ini kita bicara yang pertama mengenai kontrol negatif jaringan atau KNJ. Kontrol negatif jaringan ini adalah jaringan yang diketahui tidak mengandung antigen target dengan antibodi primer spesifik. Ya, jadi jelas-jelas dia sudah tidak mempunyai antigen target. Jadi hasilnya harus positif. Ya, harus negatif. Nah, di sini nanti dia dapat kita pakai untuk menguji pewarnaan yang tidak spesifik, ya, dan untuk identifikasi positif palsu. Pertanyaannya adalah, nanti kita akan bahas, berikutnya adalah kontrol negatif jaringan. Di sini, ini adalah yang di sebelah kiri dan kanan, akan kita bagi menjadi dua lagi, yaitu kontrol negatif jaringan yang internal, seperti tadi dari komponen jaringan dari sampel yang diperiksa, tetapi tidak, sekali lagi, tidak selalu ada pada jaringan yang sama. Lalu ada kontrol negatif jaringan yang eksternal, itu berasal dari slide atau jaringan lain, bukan dari jaringan yang diperiksa. Sama seperti tadi, dia juga bisa dilekatkan pada pada slide yang akan kita periksa, sehingga istilahnya kontrol negatif jaringan on slide. Nah, kalau KNJ atau kontrol negatif jaringan ini tadi, yang kita tahu dia berasal dari jaringan yang sudah pasti tidak mempunyai antigen yang spesifik untuk antibodi primer yang kita pakai. Kalau positif, apa yang terjadi yang harus kita lakukan adalah memeriksa ulang seluruh bahannya. Jangan-jangan konsentrasi antibodi primer yang kita pakai itu terlalu tinggi, sehingga dia menempel tidak spesifik. Sebetulnya dia tidak mau menempel, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, maka akhirnya dia menempel. Atau waktu inkubasi yang terlalu lama. Atau bisa juga seringkali terjadi ini pada saat melakukan imunohistokimia itu jaringannya sampai kering. Tapi ini biasanya kalau yang manual ya, kalau yang otomatis tidak mungkin. Atau kita melakukan antigen retrieval-nya itu terlalu berlebihan, terlalu kuat, sehingga antigen-antigen yang tidak spesifik pun semuanya itu akan terekspos atau terbuka. Nah, kemudian kita akan pindah ke kontrol negatif yang lain yang namanya kontrol negatif reagen. Kontrol negatif reagen itu langsung kita bagi dua, ada kontrol negatif reagen antibodi primer. Di sini dari namanya, jadi sebelumnya ini adalah kontrol negatif reagen ini berasal dari potongan sampel yang akan kita periksa. Jadi potongan serial dari sampel yang akan kita periksa. Dia akan memberikan identifikasi palsu karena adanya reaksi antibodi primer. Biasanya dipakai untuk validasi awal apabila antibodi primer yang kita pakai itu belum diketahui.
Nah, ini sangat tergantung dari antibodi primer yang akan kita pakai. Kalau antibodi primer yang akan kita pakai itu adalah monoklonal antibodi, maka yang akan kita lakukan adalah kita tidak meneteskan antibodi primernya, yang spesifik, tetapi kita memakai non-immune. Non-immune artinya imunoglobulin yang tidak spesifik untuk target kita, dan subtipe imunoglobulinnya harus sama. Misalkan antibodi primer yang kita gunakan itu subtipenya IgG1. Maka di sini yang dipakai harus imunoglobulin IgG1 tetapi tidak spesifik untuk antibodi yang atau antigen yang kita pakai. Kalau yang kita pakai primary antibodi yang kita pakai adalah poliklonal, maka sebaiknya yang dipakai adalah sama dengan tadi, tetapi di sini non-immune antibody yang diencerkan. Dan di sini spesiesnya harus sama seperti antibodi primer yang kita pakai. Jadi kalau berasal dari tikus, maka dia juga harus berasal dari tikus. Nah, di sini apabila ada hasil yang positif, artinya ada ikatan non-spesifik pada antibodi yang kita pakai sebagai kontrol di sini dengan jaringan atau sistem deteksi pada konsentrasi dan waktu inkubasi tertentu. Nah, apabila ini positif, maka kita harus melanjutkan ke cek dengan KNR dead system. Apa ini? Ini adalah slide berikutnya. Ini yang kita sebut sebagai kontrol negatif reagen untuk mendeteksi, untuk mendeteksi sistem deteksi. Neni, waktunya tinggal 3 menit. Waduh, oke. Nah, ini adalah potongan serial sama sampel yang diperiksa, tetapi di sini dia identifikasi palsu karena reaksi tidak spesifik pada sistem deteksi. Dan biasanya itu akan digunakan secara bergantian, ganti reagen di setiap tahap protokol. Jadi misalkan diganti antibodi primer dengan pelarut. Jadi bukan dengan imunoglobulin, tapi di sini dengan pelarutnya. Nah, nanti kalau positif artinya ada ikatan yang tidak spesifik dengan antibodi sekunder. Atau misalkan dengan avidin biotin, kita pakai avidin biotin, itu positif, mungkin bisa diganti dengan polimer. Karena kemungkinan ada ikatan antara avidin dengan endogenous biotin. Atau misalkan kita memakai sistem HRP-DAB, itu bisa diganti dengan alkalin fosfatase. Misalkan hal ini terjadi karena ada reaksi endogenous peroksidase. Ya, ini adalah contoh positif palsu dengan sistem deteksi avidin biotin. Jadi ini ada jaringan adrenal di A, REN yang di B, kemudian endometrium, endogenous biotin, atau yang di sebelah kiri itu sistem deteksi tanpa biotin. Jadi sangat hati-hati. Karena dia tidak kelihatan seperti non-specific background, tapi kelihatannya dia seperti pewarnaan spesifik, tetapi ini adalah positif palsu semata-mata karena adanya reaksi endogenous biotin. Ini sudah sampai di paling akhir, ini adalah berbagai macam kontrol, ada kontrol positif eksternal, atau ada yang internal, ada positif dan negatif, ada juga yang kita sebut sebagai kontrol negatif reagen. Nah, ini adalah ringkasannya tadi sudah kita baca, jadi apa fungsinya untuk validasi dan lain-lain. Ini adalah yang merah, itu adalah yang harus kita lakukan. Jadi kalau bisa kontrol positif itu internal, jadi on slide, paling bagus lagi kalau ICAPS, tapi kalau tidak bisa ya sekunder. Untuk kontrol negatif, kalau bisa itu adalah yang upstream atau yang mengecek untuk antibodi primer, kalau bisa dia internal, kalau tidak bisa ya terpaksa eksternal. Nah, ini adalah untuk menjembatani setelah ini mengenai kontrol mutu dan jaminan mutu. Jadi kontrol mutu itu berbeda dari jaminan mutu, tetapi merupakan bagian dari jaminan mutu. Jadi ini adalah perbedaannya, di mana kontrol mutu itu pada product oriented, pada produknya biasanya dia untuk mendeteksi adanya kekurangan, proses validasi, dan ini tanggung jawab bagi yang melakukan tes. Tetapi jaminan mutu itu lebih pada orientasinya pada proses untuk mencegah terjadinya kekurangan, jadi dia lebih pada verifikasi dan merupakan tanggung jawab dari seluruh tim. Saya kira itu waktu, semoga masih diampuni oleh Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Bu Dewi sebagai moderator.
Terima kasih.